Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Kana habibuna sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Kana habibuna sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran, yansahu fil ihsan wa yafsahu fil ihsan. Kana habibuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idza kallama an-nasa faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamar, wa idza khataba an-nasa faka'anna ad-durra yakhruju min dalikal kalam. Man nadhara fi wajhihi arafa annahu laysa biwajhin kadzdzab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihil karimah: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam: Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yasluku hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uthma dari beliau fid dunya qabla al-akhirah, fil akhirati ba'da dunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kesepuhan, para zu'ama, umara, tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Aliyuddin selaku DKM Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa yang saya hormati al-ustadz Hafid, al-ustadz Dimas Tun, kiai kita yang mudah-mudahan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mereka semua diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberkahan ilmunya dan kehidupannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segenap aparatur pemerintah yang saya muliakan, baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak RW RT setempat, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah yang telah dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap para panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus warga 08 Taman Cikande, yang mudah-mudahan yang telah ikut andil demi terlaksananya acara maulid di pagi hari ini, baik yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Paling banyak kalau masalah hutang ya. Sebab lihat dari wajahnya wajah penghutang semua ya.
Yang punya hutang itu kelihatan dari kriut alisnya. Pokoknya kalau yang alisnya mengkerut berarti punya hutang. Ibu dan bapak hadirin hadirat jamaah maulid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rabiul Awal telah berlalu melambaikan tangannya meninggalkan kita, dan insya Allah tahun depan akan kembali, dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bertemu dengan Rabiul Awal tahun depan. Meskipun Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, melambaikan tangannya mengucapkan salam perpisahan, dan kita sekarang berada di penghujung bulan Rabiul Tsani, tapi rasa cinta di dalam hati tidak pernah padam. Rasa cinta di dalam hati kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah sirna. Buktinya di pagi hari ini yang mudah-mudahan cuaca mendukung, tidak hujan sampai zuhur, amin. Amin. Kalau habis acara mau hujan nggak apa-apa lah. Betul, kasihan panitia kalau hujan kerepotan ini. Insya Allah dengan berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkahnya para salafus soleh, dengan berkahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah lancarkan acara kita pada pagi hari ini. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tertanam ribuan tahun yang silam di dalam hati para sahabat, di dalam hati para tabi'in, di dalam hati salafun soleh. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinatul Munawwarah, para sahabat sudah menunggu kedatangan Nabi. Ada yang sejak malam, ada yang dari pagi, ada yang dari kemarin, ada yang menunggu di atas rumahnya, ada yang menunggu di atas pohon kurma, ada yang menunggu di atas bangunan-bangunan tua. Mereka semua menyambut kedatangan ketibaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, para sahabat serentak semuanya, tua, muda, laki, perempuan, serayat, semuanya mengucapkan qasidah yang sangat kita kenal dan sangat kita sering lantunkan pada saat peringatan Maulid Nabi di malam Jumat. Qasidah ini selalu terngiang di telinga kita dan selalu membasahi lidah kita. Qasidahnya adalah Qala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Semua sahabat laki-laki ataupun perempuan menghadiahkan apa yang mereka punya kepada Nabi. Ada yang menghadiahkan unta, ada yang menghadiahkan sebidang tanah, ada yang menghadiahkan anaknya agar menjadi pembantu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah seorang wanita janda. Ada janda nggak di sini? Banyak yang masih muda. Tolong didata sama PRT nanti. Ada seorang janda yang bernama Ummu Sulaim. Dia datang menuntun anak yang berumur 10 tahun. Anak itu bernama Anas, anaknya dari suami yang bernama Malik. Sehingga anak itu dipanggil dengan sebutan Anas bin Malik. Anas kecil umur 10 tahun dituntun oleh sang ibu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, lam yabqa rajulun walam ra'atun illa waqad athafaka bisyai'in. Wahai Rasulullah, tidak ada satupun laki-laki ataupun perempuan melainkan mereka memberikan hadiah, memberikan hibah kepadamu ya Rasulullah. Sedangkan aku seorang janda tidak memiliki apapun. Yang aku punya hanyalah anak berusia 10 tahun. Aku serahkan anakku ini kepadamu ya Rasulullah. Tolong engkau rawat, silahkan engkau suruh dia melakukan pekerjaan apapun yang kau suka ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menerima pemberian daripada Ummu Sulaim. Anak umur 10 tahun diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik tinggal bersama dengan Nabi selama 10 tahun, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun, tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 hari Isnin.
hari, tanggal kelahiran, kewafatan Nabi, harinya, tanggalnya sama. Hari Senin, Rabiul Awal 12. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik usianya baru 20 tahun, sebab dia ketika diserahkan kepada Nabi usianya baru 10 tahun, sehingga dia tinggal di rumah Nabi 10 tahun, usianya baru 20 tahun pada saat ditinggalkan wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik inilah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, dan yang ketiga Anas bin Malik, dengan total hadis yang diriwayatkan adalah 2286. Kita yang usianya sudah ada yang 40 tahun, ada nggak? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang udah hampir mati. Sudah berapa hadis kita hafal? Aduh, anginnya kenceng lagi nih. Untung pakai celana. Pernah kejadian soalnya lagi ngajar ngaji, tawar masuk ke dalam. Lupa di RT berapa dulu itu ya? RT 3, masih ingat aja ya kan? Anas bin Malik usia 20 tahun meriwayatkan 2286 hadis dari Nabi, dan dia mendapatkan keberkahan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Ummu Sulaim datang kembali kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, huwaidimuka Anasun ud'ullah lahu. Wahai Rasul, pembantumu Anas, anakku Anas, tolong doakan dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Lalu Nabi mendoakan Anas. Doa Nabi nggak panjang, doa Nabi pendek, singkat, padat, tapi langsung tembus ke langit. Beda dengan doa kita. Doa seabrek-abrek dibaca sampai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dibaca, tapi nggak ada yang tembus ke langit. Doa Nabi pendek, singkat, padat, tapi langsung tembus ke langit. Nabi memintakan kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada harta dan anak keturunan Anas bin Malik. Nabi mengeluarkan doa yang sangat indah untuk Anas bin Malik, seorang anak kecil yang rela menghabiskan usia kanak-kanaknya di rumah Nabi, yang rela menghabiskan usia remajanya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi doakan Anas bin Malik dengan doa yang menggentarkan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada Anas bin Malik, dan harta serta keturunan Anas bin Malik perbanyaklah ya Allah. Maka Anas bin Malik mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Setelah Nabi wafat, Anas bin Malik punya anak lebih dari 100. Jangan tanya istrinya. Kalau anak 100, istrinya wallahu a'lam, pasti banyak. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Jumlah sahabat Nabi banyak, ribuan. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi yang paling terakhir meninggal adalah Anas bin Malik karena mendapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari doa Nabi, ternyata Nabi pun memberikan amalan kepada Anas bin Malik agar mendapatkan usia yang panjang. Kata Nabi, asbigil wudu yazid fi umri. Wahai Anas, sempurnakan wudumu, maka Allah tambah usia. Jadi kalau kita ingin diberi umur yang panjang, saya mau tanya sama ibu dan bapak, pengen nggak dikasih umur yang panjang? Udah pada mati ibu belum? Mau? Nggak mau juga. Kadang-kadang kalau hidup terlalu lama jenuh juga. Tanya sama yang udah tua, pengennya mati. Kenapa? Teman seumur udah nggak ada, ngobrol udah nggak nyambung, ngobrol sama ABG nggak ngerti, ngomong sama Supantara udah pada nggak ada, pengen balik muda lagi nggak bisa, pengen kawin lagi malu sama cucu.
Banyak yang sudah tua, saya mau pengen cepat meninggal. Kenapa? Sudah jenuh dengan kehidupan ini. Ternyata Anas bin Malik pun sama. Usianya 100 lebih, ada yang mengatakan 125. Dia merasa jenuh dengan kehidupan ini. Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin cepat-cepat berjumpa dengan sang pujaan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mendapatkan usia yang panjang bukan hanya keberkahan doa Nabi, tapi karena ia mengamalkan wasiat Nabi, yaitu menyempurnakan wudhu. Maka kalau kita ingin umur yang panjang, sempurnakan wudhu, biasakan berwudhu, bukan hanya pada saat melaksanakan ibadah yang memang harus kita berwudhu, aktivitas sehari pun usahakan kita selalu punya wudhu. Nabi mengatakan, dawim alal wudhu fa'in mutta fa'innaka syahid. Dawamkan wudhu, biasakan berwudhu, selalu menjaga wudhu. Apabila kamu mati dalam keadaan punya wudhu, maka kamu mati dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Siapa orang yang pengen mati syahid, maka biasakanlah berwudhu, dan berwudhu dengan cara sempurna. Insya ada salah satu jamaah perempuan, ibu-ibu, bilang sama saya, Pak Ustadz, saya pernah mengamalkan wudhu dalam 1 minggu. Terus gimana Bu? Sakit saya, Pak Ustadz. Sakit apa? Mirisan. Iya, bentar-bentar wudhu basah, batal wudhu lagi basah, seminggu masuk rumah sakit. Ini sembarangan. Mendawamkan wudhu itu harus punya ijazah dari guru, harus ada izin dari sang mursyid. Insya Allah nggak bakal sakit. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita pengen punya anak yang cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, menjadi anak yang soleh, ajak anak kita datang silaturahim ke rumah orang-orang soleh. Jangan ini tiap minggu diajaknya jalan-jalan melulu, membelain anak kecil divaksin biar masuk mall. Betul? Betul? Bukan karena mencegah penyakit, bukan karena mencegah corona, tapi karena takut tidak masuk mall. Betul? Ada nggak kayak gitu tuh? Divaksin karena pengen masuk mall. Makanya saya nggak mau divaksin. Kenapa? Nggak pernah masuk mall saya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak anak kita silaturahim ke rumah para ulama, ke rumah para kiai. Jangankan kita mencium tangan ulama, menatap wajah ulama saja pahalanya besar. Abdullah bin Mas'ud pernah dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya benar Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tatasaddaqta bihi fisabilillah. Memandangmu kepada wajahnya para ulama itu lebih bagus, lebih besar, lebih baik pahalanya ketimbang sedekah 1000 ekor kuda dilepaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedikit sebentar merenung, 1 ekor kuda harga misal 20 juta. Kalau 1000 ekor kuda berapa duit? Hah? Udah saya kasih tahu aja lah, 20 M. Kira-kira kalau punya uang 20 miliar buat apa Bu? Beli cendol, panggil taman cikannya, ambil cendol. Saya mau tanya sama ibu nih, kalau punya uang 20 miliar buat apa Bu? Berangkat haji masih banyak sisanya. Buka pesantren. Buka pesantren masih banyak sisanya. Buat apa lagi? Beli mobil masih banyak sisanya. Nanti saya nanya bapak-bapak bentar lagi, pasti jawabannya kawin lagi. Makanya nggak saya tanya, udah tahu jawabannya. Kira-kira uangnya punya nggak? Enggak. Seandainya punya uang 20 miliar, apakah disodakohkan semuanya? Buat bangun masjid At-Taqwa? Enggak. Apakah setengahnya dikasih kepada anak-anak yatim? Tidak. 1 miliar disodakohkan? Tidak. 100 juta? Tidak. 10 juta?
Iya, pengumumannya sebulan nggak berhenti. Tiap Jumat diomongin terus. Mentang-mentang sodakohnya 10 juta. Nggak perlu sodakoh 20 miliar, uangnya juga nggak ada. Cukup menatap wajah ulama, cukup menatap wajah kiai. Menatap bukan melototin loh. Kalau dipelototin takut. Memandang dengan tatapan takzim, penghormatan, pengagungan, itu lebih besar daripada sodakoh 10 miliar. Jangan dibayangin kebanyakan uangnya, stres nanti. Kenapa bisa demikian? Sebab ulama adalah pewaris Nabi. Nabi sudah tidak ada, Nabi mengatakan solu tuh, ada tahun lagi tuh. Waduh, kayak tahun yang dulu kayaknya. Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nabi di dalam hadisnya sangat indah, memberikan kemudahan kepada kita. Nabi tidak mengatakan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, tidak. Sebab bagaimana mungkin kita bisa meniru sholat Nabi, bagaimana mungkin seorang bukan Nabi bisa sama dengan sholat Nabi SAW. Artinya kita mengikuti sholat seperti yang kita lihat bagaimana Nabi sholat secara kasat mata. Sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi, kita tidak melihat Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi SAW. Tapi subhanallah, ada yang rela mengorbankan hartanya, uangnya demi peringatan maulid Nabi. Ada yang rela mengorbankan hartanya membangun pesantren demi tegaknya syariat Nabi. Ada yang rela mengorbankan hartanya demi membangun masjid karena itu adalah rumah Allah dan itu adalah wasiat dan nasihat Nabi. Padahal belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah keimanan. Maka kalau kita dulu sering mendengar dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu istilah yang perlu diralat. Yang benar adalah dari hati naik ke mata. Cinta itu berasal dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Kalau cinta dari mata turun ke hati, mustahil cinta kepada Nabi. Sebab belum pernah mata ini memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah mata ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil mencintai Allah sebab tidak pernah melihat Allah. Maka istilah itu kita hapus. Cinta itu berasal dari hati naik ke mata, ingin melihat wajah tampan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sholawat, mudah-mudahan dengan sholawat ini nanti malam kita ketemu Nabi. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qulubi wa daiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak nggak Bu? Coba Ibu kalau lagi nyuci piring baca sholawat, cucian beres dapat syafaat, lagi masak nasi, lagi goreng ikan baca sholawat, masakan beres dapat pahala. Ini mah lagi masak buat status.
lagi nyuci, main TikTok. Lagi cuci, main TikTok. Cucian nggak beres, pahala nggak ada. Betul? Ada nggak kayak gitu di sini? Nggak ada. Wah, lagi ngaji sekarang. Besok nanti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar kalau kita mengorbankan sedikit harta untuk memperingati kelahirannya. Jauh dibandingkan dengan para sahabat yang demi Rasulullah rela tumbang di medan laga, rela ruh meninggalkan jasad, meninggal dunia demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu kitab disebutkan sebuah riwayat tentang sahabat yang bernama Sa'ad As-Sulami. Sa'ad As-Sulami, seorang sahabat Nabi yang kebetulan nasibnya tidak baik dari dunia ini. Dia hidup dalam keadaan fakir, miskin, jelek, hitam. Lengkap sudah. Miskin, fakir, jelek, hitam. Jangan ditambah hidup ya. Nasib, tapi dia ridho dengan kondisi seperti itu. Manusia, tabiat, watak manusiawi muncul pada saat ia melamar banyak wanita, tapi tidak ada satupun yang menerimanya. Dari yang perawan sampai yang janda, nggak ada yang menerima dia. Kenapa? Miskin, fakir, hitam, jelek. Punya nggak mantu kayak gitu? Pengen nggak? Enggak ya? Gampang mantu yang janda, mau nggak punya suami kayak gitu? Enggak. Tapi kalau kaya, tampan, putih, ganteng, gue kaya ganteng, pintar, soleh, mau nggak punya mantu kayak gitu? Nah, udah punya istri nggak apa-apa. Sa'ad As-Sulami, dia datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ayam na'uda ma'amatu wajhi wa sawadu jildi min duhuril jannah. Ya Rasulullah, apakah kulitku yang hitam, wajahku yang tidak tampan, keuanganku yang tidak kaya menyebabkan aku tidak bisa masuk ke dalam surga? Kata Rasul, tidak wahai Sa'ad. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak dinilai dari ketampanan, dari kulit yang putih, dari harta yang melimpah. Kenapa kau bertanya seperti itu wahai Sa'ad? Dia berkata, ya Rasulullah, walaqad khatabtu imra'atan tilwa imra'atin. Aku telah melamar satu wanita dan wanita yang lain. Fama ahadun minhum, tidak ada seorang pun dari mereka yang menerima lamaranku. Kata Rasul, kamu pengen kawin? Pengen ya Rasul. Kata Rasul, datangi rumah Amr bin Wahab. Dia punya anak gadis cantik, pinter. Datangi rumahnya, sampaikan salamku kepadanya dan berikan informasi kepadanya bahwa aku telah menjodohkan anaknya denganmu. Sa'ad As-Sulami dengan riang gembira, dengan senang melangkahkan kaki dengan pede menuju rumah Amr bin Wahab. Pada saat dia sampai di rumah Amr bin Wahab, ia mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam. Amr bin Wahab pun menjawab salam dari dalam rumah. Pada saat membuka pintu, matanya terbelalak kaget, karena yang datang ini sosok hitam, jelek. Ini orang apa jin ya? Man anta, siapa kamu? Ana Sa'dus Sulami, saya Sa'ad As-Sulami. Ada perlu apa Anda kemari? Sa'ad berkata, aku ingin menyampaikan bahwa Rasulullah yukri'uka salam, menyampaikan salam kepadamu. Amr bin Wahab berkata, alaika wa alaihi salam, sampaikan kembali salamku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku menyampaikan satu wasiat kepadamu wahai Amr. Kata Amr, katakan wasiat itu. Rasul berkata, wahai Amr, anak gadismu telah dijodohkan dengan aku, telah dijodohkan dengan Sa'ad As-Sulami, dan itu adalah aku. Amr bin Wahab
yang baru ngelihat laki-laki semacam itu, yang tadinya belum kenal, tiba-tiba ngaku sudah dijodohkan oleh Nabi dengan anaknya. Spontan Amr bin Wahab menolak, bahkan mengusirnya mentah-mentah. Siapa kamu? Kenal aja enggak, ngaku utusan Nabi, lebih parah lagi ngaku telah dijodohkan dengan anakku. Kira-kira sekeras kita aja percaya enggak, Bu? Oh, enggak percaya. Kenal enggak, saudara bukan, tetangga bukan, tiba-tiba ngaku telah dijodohkan dengan anaknya, otomatis diusir secara manusiawi. Maka Sa'ad As-Sulami pun ternyata pulang dalam keadaan sedih, hatinya patah, terkikis, sakit, sudah tidak punya harapan hidup lagi. Dengan membawa pesan dari Rasul pun ternyata orang tetap tidak percaya dengan ucapannya. Kenapa? Karena tampaknya tidak meyakinkan. Coba kalau gantengan dikit kayaknya percaya. Sampai dia di hadapan Nabi, kata Nabi, wahai Sa'ad, apa yang telah kamu terima? Ya Rasulullah, Amr bin Wahab telah menolakku, telah mengusirku dari rumahnya, telah tidak mempercayai apa yang aku sampaikan kepadanya. Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang berani, man yatajarra, siapa yang berani tidak menerima amanah dan wasiatku. Rasul marah. Amr bin Wahab santai di dalam rumah. Kenapa? Dia telah berhasil mengusir laki-laki yang mengaku-ngaku utusan Nabi dan mendapatkan wasiat telah dijodohkan oleh Nabi dengan anaknya. Dia tenang di rumah. Untung saya nggak ketipu, kata Nabi. Sang putri yang di dalam kamar keluar dan berkata, wahai ayah, aku dengar ada orang yang mengucapkan salam. Siapakah dia, wahai ayah? Kata sang ayah, orang gila, udah jangan dipedulikan. Tidak, ayah, aku mendengar dia membawa nama Rasulullah. Kata sang ayah, dia memang mengaku utusan Rasulullah dan dia berkata bahwa Rasul telah menjodohkannya denganmu. Bagaimana mungkin ayah percaya apa yang dikatakan oleh anak gadis itu? Demi Allah, wahai ayah, sekarang ayah harus pergi menyusul laki-laki itu. Aku khawatir Allah menurunkan wahyu membuka kejelekanmu, wahai ayah, karena ayah tidak menerima wasiat dan tidak percaya terhadap amanat Rasul. Aku terima, aku pasrah dan ridho kalau memang telah dijodohkan oleh Rasul dengan laki-laki seperti Sa'ad As-Sulami, meskipun hitam, jelek, miskin. Ada nggak anak gadis kayak gitu? Ada. Mana itu contohnya? Sini mah nggak ada, ini matre semua gitu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang diterima. Nauzubillah min. Jangan gitu, Bu. Gitu-gitu suami ibu. Lumayan punya suami mah. Kalau genteng bocor bisa naik ke atas, nggak perlu niru tetangga. Betul? Betul. Kalau ada yang mau buat jahat, ada suami di rumah kan nggak berani. Kalau udah nggak punya seburu kerasa nanti. Jadi meskipun suami ibu jelek, miskin, apalagi pitak, apalagi, udah itu nasib namanya. Tapi insya Allah semuanya bernasib baik. Amin ya rabbal. Amr bin Wahab kemudian pergi bergegas mendatangi Nabi SAW. Sesampai di kediaman Nabi, ternyata waktu sholat sudah mulai tiba. Dan ia pun ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dia baris di sop yang paling belakang karena dia takut kepada Nabi. Selesai sholat, ternyata betul yang dikhawatirkan. Nabi sebelum melihat sosok Amr bin Wahab berkata di hadapan para sahabat, siapa yang berani membantah perintahku? Siapa yang berani tidak mempercayai wasiat dan amanatku? Amr bin Wahab kemudian dengan air mata yang berlinang, dia berdiri, memberanikan diri, berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya Rasulullah, aku tidak bermaksud mencampakkan perintahmu, aku tidak bermaksud tidak percaya terhadap amanat dan wasiatmu. Kalau memang betul itu adalah wasiatmu, aku sekarang percaya dan aku siap menikahkan anakku dengan Sa'ad As-Sulami. Kata saya dalam hati, rasain. Gua bilang juga apa macem-macem.
Kira-kira gitu dalam hati, kira-kira gitu. Nggak ngomong kayak gitu, kira-kira gitu. Akhirnya Sa'ad dipanggil, Sa'ad kemari, masih pengen mau nikah? Pengen banget, mumpung gratis. Akhirnya langsung ijab kabul, saksi para sahabat, Rasul yang membimbing, Amr yang mengijab, Sa'ad yang mengkabul. Mana anak gadisnya di rumah? Apakah sah? Sah. Akad nikah itu yang patut hadir di majlis akad adalah wali, pengantin laki-laki, 2 orang saksi. Pengantin perempuan tidak dihadirkan, tidak jadi soal. Yang harus hadir hanya 4 orang, wali, pengantin laki-laki, 2 orang saksi. Berarti menikah secara virtual, secara online tidak sah. Kalau nikahnya secara online, nanti HB-nya online juga. Bisa nggak tuh? Malam pengantinnya online. Hah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nanti hamilnya online juga, punya anak online juga nanti. Soalnya repot. Selesai menikah, saat bahagia bersampur, takut dan gelisah. Kenapa takut dan gelisah? Rasul menikahkan Sa'ad dengan putra Amr, mas kawinnya nggak tanggung-tanggung, 400 dirham. 1 dirham itu 200.000. Kalau 400 dirham 80 juta. Mabok Sa'ad As-Sulami. Uang dari mana? Harta tidak punya, pekerjaan tidak ada, mas kawinnya 80 juta, mabok. Kata Rasul, wahai Sa'ad, datangi istrimu. Saat berkata, ya Rasul, mas kawin mana? Jangan takut, aku yang menikahkan, aku yang tanggung jawab. Mas kawinmu akan dibayar oleh 3 orang sahabatku. Pertama Abu Bakar, yang kedua Abdurrahman bin Auf, dan yang ketiga Utsman bin Affan. Datangi mereka. Kata Sa'ad, alhamdulillah, gratis maning coy. Yang nyarikan Nabi, mas kawin Nabi yang tanggung juga. Dia datang ke rumah Abu Bakar, dikasih 400 dirham. Dia datang kepada Abdurrahman bin Auf, dikasih 400 dirham. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, dikasih 400 dirham. Total harta yang dia miliki 1.200 dirham. Kalau 400 dirham 80 juta, berarti kalau 1.200 dirham berapa duit? 240 juta. Punya nggak duitnya tuh? Cerita dewasa. Kalah sama Sa'ad. Pria miskin tiba-tiba kaya mendadak. Sa'ad dengan uang yang banyak, kipasnya aja udah nggak pakai hihit, pakai duit kipasnya. Sultan dilawan. Sultan. Maka orang kaya itu kipasnya nggak pakai hihit, pakainya duit. Sultan. Berarti kalau yang kipasnya masih pakai hihit berarti bukan sultan ya. Ya. Susultanan. Saat As-Sulami pergi ke pasar belanja, pada saat ia ingin belanja, membeli emas, membeli perak, perhiasan untuk istrinya, tiba-tiba datang laki-laki berkuda utusan Rasulullah. Laki-laki itu berteriak keliling pasar dengan meneriakkan kalimat An-Nafir, An-Nafir, yang artinya perang, perang fisabilillah. Waduh, kata Sa'ad, belum malam pengantin ada seruan perang. Tapi hatinya tidak bergoyah sedikit pun, tidak gentar. Dia mengatakan, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Allah yang telah memberiku kehidupan, Rasulullah yang telah memberikan petunjuk hidayah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaluinya. Maka akan aku pergunakan uang ini untuk membeli peralatan perang. Sa'ad pun kemudian membeli peralatan perang. Dia membeli pedang, beli tombak, beli kuda, sisanya dibawa untuk pergi ke medan perang. Pada saat Nabi dengan sahabat sudah berbaris ingin menuju ke medan laga, Sa'ad datang belakangan menunggangi seekor kuda dengan tubuh yang dibalut dengan kain hitam yang terlihat hanya kedua bola matanya saja. Udah hitam dibalut dengan kain hitam. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam semuanya. Bola matanya yang terlihat putih dan hitam.
Sahabat semuanya melihat sosok yang misterius, siapa nih orang itu, hitam semuanya. Kata Ali, biarkan dia. La'allahu rajul, mungkin dia seorang laki-laki, atakum min Bahrain, datang dari negeri Bahrain, atau min kibali Syam, atau dari negeri Syam, atau min kibali Yaman, atau dari negeri Yaman, datang kemari ingin membela kita, membantu kita berjuang fisabilillah. Maka laki-laki itu pun berbaris dengan sahabat yang lain. Tidak ada yang mengenal, bahkan Rasul pun tidak mengenalinya. Karena Rasul menganggap saat lagi malam pengantin, lagi bulan madu, lagi honeymoon ke Bali. Belum ada Bali waktu itu. Rasul nggak curiga sama saya, kenapa pengantin baru. Rasul pun memaklumi. Berangkat rombongan ke medan jihad, perang berkecamuk. Yang terlihat menonjol sepak terjang dalam peperangan itu adalah pria yang berkain hitam itu. Hebat sekali. Dia menangkis musuh-musuhnya, dia menepas orang-orang kafir. Silatnya sangat hebat, Cimande, Cikalong, Cidurian, datang semua. Perang. Sampai Rasul takjub, siapa orang hebat sekali sepak terjangnya. Oh, dengan kudanya dia berlaga di medan tempur. Masya Allah, kilauan pedangnya menakutkan mata-mata musuh. Kemudian saat pun yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Saat pun dengan kepandaiannya dalam berperang, ia pun terjatuh. Pada saat ia terjatuh, tangannya tergores pedang, kain yang membalut tangannya pun terlihat, membuka kulit yang berada di dalamnya. Pada saat Rasul melihat, ini kulit yang hitam, jangan-jangan Sa'ad. Rasul berkata, "A'anta Sa'dun, apakah kamu Sa'ad?" Kata Sa'ad, "Na'am ya Rasulullah, aku adalah Sa'ad." Masya Allah, kata Rasul, "Teruskan." Sa'ad kembali naik ke atas kuda, perang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Selesai perang, sosok berbaju hitam tidak ada. Kata Rasul, "Kemana Sa'ad?" "Emang ada Sa'ad ya Rasul?" "Ada tuh yang pakai kain hitam." "Oh ya Rasul, udah nggak ada." "Cari," kata Rasul. Ada yang bilang udah pulang kali. Kata Rasul, "Enggak, cari." Kira-kira kemana itu? Setelah dicari, ternyata sosok berbaju hitam tergeletak di tengah mayat, tergeletak di tengah para syuhada dalam keadaan kesatria, mati terbunuh fisabilillah. Rasul pun diberikan khobar oleh para sahabat, "Ya Rasul, tuwfiya Sa'dun, ustus tidak Sa'dun, Sa'ad telah wafat syahid." Rasul menangis, bawa jasadnya kemari, dibawa oleh para sahabat, diletakkan di hadapan Rasul. Lalu Rasul kemudian meletakkan kepala Sa'ad di atas pahanya. Rasul membuka balutan kain hitam yang membungkus wajahnya. Rasul menatap wajah Sa'ad, kemudian menangis, membasahi pipi indah, janggut indah Rasul, mengalir derayan air mata dari mata Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi tertawa, tiba-tiba Nabi tersenyum, dan tiba-tiba Nabi menoleh ke belakang. Para sahabat melihat kejadian itu merasa aneh. 3 hal terjadi sekaligus pada diri Nabi. Kata sahabat, "Ya Rasul, kenapa kau menangis, lalu tertawa, lalu berpaling?" Kata Rasul, "Aku menangis merindukan Sa'ad As-Sulami. Aku menangis karena kehebatan keimanan Sa'ad As-Sulami, kecintaannya terhadap Allah dan agama Allah. Rela mengorbankan hidupnya demi Allah, Rasul dan agama Allah. Bahkan dia rela tidak mendatangi istrinya, sedangkan dia bertahun-tahun mencari pasangan hidup tidak kunjung mendapatkannya. Sekarang dia mendapatkan secara gratis, tapi malah dia tidak datangi. Dia pilih berperang di jalan Allah." "Lalu kenapa kau tertawa?" "Aku tertawa karena Allah memberitahu bahwa Sa'ad mendapatkan kedudukan tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu kenapa engkau berpaling ya Rasul?" "Aku berpaling, ternyata Sa'ad yang hidupnya menjomblo, Allah sudah sediakan ribuan bidadari di dalam surga. Dan bidadari
saat meninggal menyambut ruhnya ke bumi dengan mengangkat kain, dengan mengangkat pakaiannya sehingga kakinya, sehingga pahanya bidadari terlihat. Aku malu melihat paha bidadari karena itu adalah istri Sa'ad di dalam surga. Rasul malu lihat kaki bidadari. Coba kalau kita, jangankan bidadari, mau tetangga aja dilihatin. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Rasul malu melihat kaki bidadari turun dari surga menyambut ruh Sa'ad As-Sulami. Maka wahai para jomblo, ada nggak jomblo di sini? Mana sih orang? Itu di belakang. Wahai para jomblo, jangan berkecil hati. Meskipun di dunia tidak mendapat pasangan hidup, yang penting beramal soleh. Insya Allah di surga sudah menanti ratusan ribu bidadari. Amin ya robbal alamin. Dan saya kasih bocoran ini. Satu orang laki-laki di dalam surga paling sedikit akan punya istri 12.100. Tenang Bu, ibu nggak ada cemburu di dalam surga. Ibu kelak nanti di dalam surga menjadi ratu bidadari dan tidak ada cemburu. Wah, suami saya punya istri 12.100, nggak ada cemburu. Cemburu di dunia doang, di akhirat mah enggak. Maka wahai suami, cukup satu di dunia. Kata ibu setuju. Nanti di akhirat menunggu 12.100. Jangan gara-gara pelakor 12.100 istri surga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ya? Betul nggak? Betul banget katanya. Ya, betul. Emang kalau nggak bisa adil gimana gitu Bu? Nggak bisa adil itu neraka urusannya. Yang harusnya dapat 12.100 bidadari gara-gara pelakor nggak bisa adil, hilang itu semua. Mending satu dapat banyak nanti, apa mending di dunia banyak di sana banyak? Satu cukup katanya. 12.100. Dan perinciannya itu saya dapat dalam kitab Hasyiah As-Sawi, yang 8.000 janda, 4.000 perawan, 100 bidadari. Jadi bidadarinya 100, yang janda 8.000. Wahai yang janda, tenang, meskipun tidak menikah lagi akan mendapat suami yang ideal di dalam surga. Emang di surga ada janda? Ada. Janda yang di dunia masuk surga ya perawan lagi. Artinya meskipun statusnya janda tapi jadi perawan lagi. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Surat apa itu? Waqiah. Yang belah sana bengong aja. Nggak tahu maksudnya. Wanita surga itu Allah jadikan perawan-perawan lagi. Ada yang nenek-nenek di sini? Ada. Yang 80 tahun. Mana sih? Oh, emak di surga gelis deh, Mak. Cantik lagi di surga, jadi muda lagi. Yang pesek jadi mancung. Mantap, jangan dimancungin di dunia, nanti mancungnya di sana. Yang tepos jangan disuntik. Di sono baheno. Di sono di surga. Di sana mah bohai. Oh, nggak ada yang dempet, nggak ada yang pesek, nggak ada yang sipin, nggak ada. Oh, sempurna di sana. Di mana di sana? Surga, kalau masuk surga. Tapi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita masuk surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus. Yang ceramahnya satu lagi ya. Jadi bagi-bagi waktu, insya Allah beliau kita yang akan melanjutkan apa yang saya sampaikan atau mungkin lebih jelas dari yang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Yuk kita baca sholawat lagi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon kesediaannya menyisihkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim ya. Nanti ada kotak yang keliling
nggak keliling sendiri, ada yang bawa ya. Silakan ya, yang pengen surga tuh ya, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.